Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang semangat Pak ya? Apa belum sarapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh dari pengajian Islamic Center Madiun, para pengurus Islamic Center Madiun yang saya hormati, Bapak Ibu seluruh jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Madiun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada bulan Februari tahun 2019 kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Rupanya sudah setahun ya Pak, saya kesini lagi, karena kemarin kesini tahun 2018 Ibu, sekarang sudah 2019. Alhamdulillah semua yang saya lihat bapak-bapaknya semakin keren. Yang dulu janggut kumisnya masih hitam, sekarang sudah mulai masuk golput, golongan putih. Ibu-ibunya juga semakin cantik-cantik, baik ibu-ibu yang masih muda, yang jelita jelang 50 tahun, ataupun yang lolita lolos 50 tahun, ataupun ibu-ibu yang denta dekat dengan 60 tahun dan seterusnya. Semuanya dalam keadaan sehat, segar bugar, dan yang jelas adalah bahagia karena bisa setiap Ahad untuk mengikuti pencerahan di kajian Ahad pagi Islamic Center Madiun. Itu adalah bagian yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan Allah sehat sampai pada saatnya kita menggunakan hak pilih kita pada 17 November 17 April tahun 2019. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan beliau kita insya Allah menjadi umatnya yang sami'na wa ata'na, yang kemudian pada saatnya Allah akan menjemput kita semua secara saling bergantian atau bersamaan, semoga dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Dan akhir yang baik itu tidak bim salah bim, tapi butuh proses yang panjang. Saya tadi pagi jamaah di sebuah masjid bersama Abu tadi.
Saya lihat jamaahnya sudah sangat senior. Jamaahnya senior ya. S1 sepuh, S2 sampun sepuh, S3 sampun sepuh sangat. Mboten napa-napa karena masih diberi kesempatan Allah bisa berjamaah di masjid terdekat sehingga masih bisa ikut bersilaturahim sekaligus mendengarkan kuliah 7 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kemarin mendapat telepon dari Pak Sugianto yang mestinya itu adalah Pak Husnul Fatoni dari Malang. Ternyata beliau umroh. Saya membayangkan bingungnya dari panitia ICM, siapa yang akan diminta untuk menggantikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalam waktu 2 jam saya bisa memberikan jawaban karena harus noto mana yang ini harus saya datangi, mana yang bisa saya wakilkan. Alhamdulillah bisa. Insya Allah Pak, saya siap. Tapi saya kepingin naik kereta api. Ternyata naik kereta api tidak terasa 3 jam sampai di Madiun, lancar jaya, tidak ada kemacetan meskipun tidak lewat tol ya Pak ya. Saya ingin kemudian menjelaskan pada hari ini, saya tidak berkampanye karena saya bukan caleg, saya bukan capres, cawapres, tapi saya ingin memberikan pencerahan kepada para pemilih yang pada hari ini alhamdulillah bisa dirawi oleh sekian banyak dan semua akan punya hak untuk menentukan pilihannya. Itulah sebabnya maka saya tadi membaca salah satu yang saya ambil dari bagian dari surat Al-Quran, Allahumma malikal mulki, Allah lah yang menjadi penguasa, pemimpin. Tu'til mulka man tasya, dialah yang akan memberikan otoritas siapa yang nanti akan dipercaya oleh Allah yang dia kehendaki. Ingat, man tasya itu kita harus gantungkan semuanya kepada Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan dialah Allah yang akan mencabut apa yang kemudian kemarin dimiliki. Wa tu'izzu man tasya, dia yang akan memuliakan pada orang-orang yang dikehendaki Allah. Wa tudhillu man tasya, dan akan menghinakan orang-orang yang dikehendaki Allah. Biyadikal khair, ingat biyadikal khair, di tangan Allah. Ini bukan fotonya caleg lah ya Pak. Biyadikal khair, di tangan Allah ada kebaikan yang manusia tidak pernah tahu. Itu adalah rahasia ilahi. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkaulah ya Allah yang menjadi penguasa, engkaulah yang memberikan takdir qadar atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, di masyarakat, terutama masyarakat kelas grassroots, kelas akar rumput seperti kita-kita ini, karena kita tidak menjadi penguasa, mungkin hari ini ada caleg yang datang, mungkin saya tidak tahu karena tidak ada yang berkenalan dengan saya. Mungkin ada yang menjadi calon tingkat provinsi, DPR RI, ada caleg dari DPR Provinsi Jawa Timur, Madiun Jawa Timur Pak ya. Pun kalian tuh Pak, kalau nanti ada kertas suara tulisannya bukan Jawa Timur, Bapak harus sampaikan kepada panitia di TPS. Pak, loh kok keliru Jawa Tengah ini?
Kemudian ada yang mungkin menjadi caleg dari tingkat kabupaten kota sesuai dengan dapilnya masing-masing, atau mungkin calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Yang jelas capres cawapres tidak hadir pada hari ini karena nggak diundang sama ICN, nggak berani undang ya Pak. Ya sudah, itu urusannya mereka. Yang jelas kita sebagai orang-orang masyarakat, warga negara yang punya hak pilih, marilah kita gunakan hak pilih kita secara cerdas dan bermartabat. Di masyarakat akar rumput itu masih bingung. Kenapa kok bingung? Karena pada pemilu kali ini ada istilah pemilu serentak, leres Pak, bareng kabeh. Ini ngoplos otak, ngoplos memori. Saya bayangkan kalau ada caleg datang nomor sekian, lagi datang lagi nomor sekian, sampai 10 caleg, nomornya beda kabeh dengan sandinya masing-masing, ya. Kemudian pemilih ini bingung, endi to renek gambare. Perlu diketahui bahwa 5 kertas suara itu seperti yang ada tulisan saya itu, bahwa ada kertas yang nanti itu blok merah di atasnya, ada blok abu-abu, ada blok kuning, ada blok biru, ada blok hijau. Kita bersama wae. Panjenengan ketika ingin menggunakan hak pilih secara cerdas dan bermartabat harus dibuka lembaran, jangan tekuan dicoblos beles sakarpe. Itu berarti panjenengan tidak menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan bermartabat. Boleh kayak kertas suara digawe dolanan. Lembar yang bloknya abu-abu nanti dipersani, itu ada fotonya. Untuk siapa Pak? Loh, kalau saya ngerti ya, capres cawapres itu yang bloknya biru, ada fotonya. Kira-kira ibu-ibu ini perlu ngerpek apa gak fotonya? Perlu ya, saya tidak bawa loh ya fotonya. Ya dengan persani tenembong-embong niku kata foto niku yang untuk capres cawapres. Yang berikutnya adalah calon anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah. Buatan fotonya buatan Bu. Loh gak bisa. Ada fotonya sebanyak 28 foto. Kalau capres cawapres hanya 2 pasang, ya. Tapi kalau di DPD RI itu semua ada fotonya sebanyak 28. Insya Allah 3 deret, seret, dipersani, dipatosi. Tapi jangan hanya melihat sing ganteng, delok sing ayu tok. Tapi ibu-ibu harus tahu bagaimana sih rekam jejak mereka itu. Nah, 28 itu nanti hanya akan diambil 4 sebagai perwakilan DPD Jatim. Royokan apa mboten Pak? Rebutan Pak. 28 hanya diambil 4. Kalau capres cawapres karuan hanya 2, kemudian diambil cuma 1. Karena itulah maka kemudian berikutnya, kalau tadi yang blok biru atasnya, yang blok merah itu yang DPD RI, yang blok biru blok kuning itu adalah calon anggota DPR tingkat RI, tingkat Republik Indonesia, tingkat pusat pengertiannya, okay?
Niku wonten fotone mboten Bu? Mboten wonten fotone. Lah piye carane goleki panjenengan pados partai sing jenengan seneng? Pados partainya rumiyin sing dipadosi. Mumpun nomor tiangi. Partai dulu, goleki berapa jumlah partai. Cari yang ibu minati, yang bapak gandrung. Tapi ingat, ini juga harus selektif. Setelah ketemu partainya, maka ibu harus kemudian bapak ibu cari nomor, cari nama. Nah, ibu kenal boten? Belas. Loh, subhanallah, niki tugas sinten nggih? KPU nggih. KPU niki tugas pinter ngomong ngene iki. Sejauh mana sosialisasi KPU kepada masyarakat pemilih? Kula mboten ngertos wonten Madiun kota niki. Mudah-mudahan sudah berjalan itu. Kemudian kalau sudah ketemu yang ibu padosi, langsung ibu kemudian gunakan hak pilih. Demikian seterusnya. Blok biru itu untuk calon anggota legislatif di tingkat Jawa Timur sesuai dengan dapilnya. Madiun itu ada berapa dapil untuk caleg RI, caleg Jatim? Madiun kota saja atau Madiun kota kabupaten? 2 kota kabupaten. Kalau bapak ibu menerima ternyata yang itu bukan Madiun kota kabupaten, misalnya, lo kok Pacitan aku sing tak terima, harus dikembalikan. Berarti ini salkir, salah kirim. Ini termasuk bagian dari bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas. Kemudian yang berikutnya, yang blok hijau di atasnya itu untuk caleg tingkat kabupaten kota. Nah, jenengan dapil pinten padosi. Kalau nggak sesuai dengan dapilnya, ya nanti sampaikan kepada panitia di TPS. Ini supaya kita tidak kemudian gerudak-geruduk tapi ra ngerti karpet, pokoknya penting nyoblos. Itu salah besar, rugi nanti itu jadinya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah saya tulis di situ, bahwa pemilih yang cerdas itu akan selektif menentukan calonnya. Ada banyak pertimbangan. Ini masukan saya, masukan narasumber yang lain, monggo ya, supaya nanti ibu-ibu, bapak-bapak ini kaya. Pasti di masing-masing bapak-bapak ikut kegiatan forum-forum seperti ini pasti juga ada masukan. Nah, bagaimana kita itu menentukan pilihan dari kelima lembar kertas tadi itu? Yang pertama kita harus melihat bagaimana integritas keagamaan calon. Satu, lawang jenengan sedaya ngaji nang mriki ora milih karena integritas keagamaan. Yang ngajine lah muspro. Ngaten nggih Pak nggih. Jadi itu penting. Integritas keagamaan itu bagaimana? Yang pertama pasti panjenengan harus mencari orang-orang yang memiliki akidah yang kuat. Akidah yang kuat. Orang akidah terombang-ambing. Esuk dele sore tempe. Tengen iki wonten nggih, esuk kedele sore tempe. Niki sing ngertos bakul tempe. Ya, karena apa? Karena memang ada perubahan-perubahan yang mendadak ujuk-ujuk lho kok ngene, lho wingi kok ngono. Itu berarti wis GJ katanya anak muda itu. Apa? Gak jelas. Ya. Berarti dia tidak punya pendirian yang kuat. Nah, kalau sudah kemudian integritas keagamaan,
Dia itu yang diimani siapa? Bagaimana amalia terkait dengan arkanul imannya? Ya. Ketika dia kemudian menyatakan, pinter syahadati, asyhadu an la ilaha illallah, itu penting. Itu bagian dari dasar utama memilih calon. Illallah, la ilaha illallah, dia termasuk hamba Allah yang benar enggak di dalam syahadatnya. Artinya bukan hanya diucapkan. Karena apa? Karena iman itu adalah tasdiqun bil qalb, dimulai dari hati, kemudian baru diucapkan dengan lisan, dan kemudian yang ketiga adalah wa'amalun bil arkan, dibuktikan dengan bukti nyata, perbuatan-perbuatan. Jadi tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan, kemudian wa'amalun bil arkan. Kemudian karena kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, maka sudah barang tentu tidak cukup keimanan itu saja, pasti kita itu punya tanggung jawab untuk menentukan pilihan kita, apakah benar orang-orang yang akan kita pilih itu adalah hamba Allah yang juga sami'na wa ata'na kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Ya, dia senantiasa ittiba kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pengikut Muhammad. Katanya anak-anak gaul, follower, pengikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dia itu adalah orang-orang yang juga berusaha untuk melaksanakan seperti sifat-sifat Rasulullah. Tidak bisa persis, bukan Rasulullah. Apa saja Pak sifat-sifat wajib Rasulullah itu? Anak SD sudah hafal ini. Satu adalah siddiq, pakai shot Pak, siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh, tabligh. Dan yang keempat adalah fatonah. 4 itu bisa dipegang nggak dia itu dari sisi siddiqnya, benarnya antara kata dan ucapan itu benar apa tidak? Antara kata dan ucapan tidak menyatu, berarti lima taquluna ma la taf'alun, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Ini berarti salah satu daripada ciri-ciri orang yang tidak siddiq. Yang kedua, bagaimana ketika dia itu kemudian mendapatkan amanah, bisa dipegang enggak? Bagaimana dengan kejujurannya, bisa dipegang enggak? Lagi biar kan harus tahu sih, incumbent, ono caleg incumbent, anggota DPR. Lagi biar harus tahu gambar, saya kira muncul mana? Wis buak kabeh misalnya. Orang cocok misalnya, ya jenengan juga kemudian harus selektif juga menentukan pilihan itu. Itu dari sisi amanah, ya. Mungkin ayatnya dipatosi piyambak nih, boten cekap jamin. Kalau orang itu kemudian kebalikannya khianat, ya, janji-janji ternyata nggak pernah dipenuhi. Dulu waktu nyalek tahun-tahun yang dulu sudah pernah janji-janji sampai entek periode nenek belas gak muncul. Dulu munculnya pada waktu golek suara. Mari ngono belas gak ada disambangi.
Saiki butuh maneh moro maneh. Nah, biyen piye Pak? Saya melihat ada sebuah YouTube seorang ketua RT kalau nggak salah, dihadiri bupatinya, pimpinan di tempat dia bertempat tinggal, kalau nggak salah bupati, ngomong itu jos, jadi dikritik entek ngamek kurang golek. Itu bupati loh Pak, di depan bupati dia berani begitu. Subhanallah, ini kalau orang tidak punya nyali yang kuat, ya, kira-kira mulai diapakan? Ya, mau dilempit, mau ditekuk, saya tidak tahu. Insya Allah botan, kita husnudon saja. Karena itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai pemilih. Kritik konstruktif. Bukankah Al-Quran surat Al-Asr sudah mengingatkan kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu ayat itu berlaku untuk apa saja. Kita itu punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan. Tawasau bil haqq, mengingatkan dalam hal-hal yang berorientasi kepada al-haq. Sekarang ini ada istilah hak dan wak, sama-sama pakai H, yang satu ditambah U. Hak itu berarti benar, kalau wak itu berarti batil, tidak benar. Nah, inilah barangkali yang kemudian menjadi bagian bagaimana kita itu akan bisa menentukan pilihan, bukan orang-orang yang suka khianat. Karena ciri-ciri dari munafik itu antara lain kalau dia janji gak pernah ditepati, itu berarti khianat. Itu katanya anak-anak muda, ternyata janjimu palsu. Ya. Apa yang diinginkan? Ibu-ibu biasanya suka kalimat ini. Tidak ada dusta di antara kita. Ngoten nggih Bu, nek kalih bapak ini. Artinya bahwa kita sebagai pasangan suami istri itu harus juga memegang amanah. Kalau ibu-ibu sudah dipercaya oleh suami untuk pergi, seperti saya ini pergi sendiri Pak, itu berarti saya sudah dipercaya untuk berangkat sendiri ngaji ke Madiun. Maka saya harus pegang amanah itu. Saya tidak boleh khianat. Di perjalanan saya ketemu dengan seorang laki-laki yang lebih ganteng, lebih gagah, lebih aduhai. Ya gak kepencut belas gak kepencut. Walaupun saya sendiri. Karena apa? Saya harus berpegang pada amanat yang telah diberikan oleh suami. Demikian juga ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Tugas kemana? Balik papan. Sendiri tugasnya. Ternyata di sana ketemu dengan orang yang lebih daripada istrinya. Segera pulang. Karena apa? Karena di rumah ada istri tercinta yang memberikan amanat. Dan bapak-bapak, kalau sebagai seorang yang tidak mau berkhianat, maka tidak akan berdusta kepada istri. Dik, aku cepet-cepet boleh omong, bisa aku gak kuat loh. Ya, kembali kepada kepangkuan istri tercinta, karena saya tidak ingin ada dusta di antara kita. Terus paham ibu ini bisa. Nah, yang berikutnya adalah sifat Rasulullah. Yang ketiga adalah tabligh. Makanya tadi Bapak tadi menyampaikan di Muhammadiyah itu ada program ya pesantren. Di Muhammadiyah juga ada namanya majelis tabligh, urusan-urusan pencerahan agama. Ini majelis tabligh. Nah, demikian juga orang-orang yang akan kita pilih itu adalah orang-orang yang dia senantiasa mengajak ad-da'wa ilal khair, mengajak kepada kebaikan, bukan sebaliknya.
Kemudian juga apa-apa yang dia berikan, dia terima sebagai sebuah kebenaran, itu tidak ada yang di-silent, tidak ada yang disembunyikan. Dia sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan Rasulnya. Kalau itu kemudian ada yang disembunyikan, berarti dia bisa termasuk orang-orang yang dikenal dengan kitman. Apa itu? Menyembunyikan kebenaran. Ada sesuatu yang benar dia simpan, dia berikan kepada sesuatu yang tidak benar. Ini yang kemudian sering di dalam birokrasi orang mengatakan laporan itu ABS, asal bapak senang. Ini berarti ada sesuatu yang kemudian tidak diberikan secara transparan, tidak diberikan secara benar. Ini berarti nggak bisa dipercaya ini seperti ini. Nah, yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu artinya orang-orang yang senantiasa mengasah kecerdasannya, keterampilannya, dan juga memperluas wawasannya. Mau jadi caleg, ngaji, selalu datang di sini. Nah, ini termasuk daripada orang-orang yang ingin mencari memperluas wawasan keilmuannya, keagamaannya, tapi jangan menjelang caleg saja ngajinya. Di sini buat ternyata ngajinya ada menjelang nyalek. Buat ternyata semua dijawab. Pergi buat ternyata calek. Sejak dari dulu, oh iya itu ngajinya di Islamic Center kok itu saya tahu loh. Sudah merupakan satu poin itu untuk kepercayaan. Oh bener, dia itu ahli ngaji. Nek minggu pokoknya nek ngomong mesti budal. Nah itu merupakan satu poin ya yang sudah bisa panjenengan kantongi sebagai dasar untuk menentukan pilihan. Nah, yang kedua, kalau yang pertama adalah integritas keagamaannya, maka yang kedua itu adalah orang-orang yang senantiasa menjadi penebar kebaikan dimanapun berada. Lisannya dipelihara dengan baik. Kemudian sikapnya juga betul-betul dia itu harus introspeksi, diupdate terus. Apalagi perilakunya. Ini adalah bagian daripada apa yang kemudian di dalam surat Ali Imran itu bagian dari ciri-ciri ketakwaan. Ya. Surat Ali Imran 135 ya sampai 135 ciri-ciri orang yang bertakwa itu dikatakan sebagai alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang suka infak, dermawan tidak. Lu dermawane saiki ya butuhne. Nah, berarti seiko dhisik gitu ya. Tapi nek kan biyen sudah dikenal, berarti dia itu sudah punya catatan di hati panjenengan. Sosialnya tinggi misalnya. Itu bagian daripada kebaikan-kebaikan yang selalu dia tebarkan di masyarakat lingkungannya. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan emosi, gak namuan, gak muring-muringan ya. Jadi kalau ingin jadi pemimpin ya harus banyak menahan diri, ditahan terus. Karena apa? Dia itu akan menjadi catatan bagi orang-orang yang akan memilih dirinya. Fotonya kok smile, fotonya itu yang digambar di jalan-jalan, smile itu apa Pak? Tersenyum, auranya senyum. Lepas ketemu kok gak ngono blas, berarti itu senyumnya senyum palsu. Kalau dilihat yang ibu-ibu itu fotonya cantik itu pakai foto jelek, ki umur piro ya jane wong e? Kaya umur 17 padahal umure wis 25. Nah, ketoke kok senyumnya menarik hati. Bareng ketemu ning dhuwur panggung, ora iso guyu tibae.
Nah, ini termasuk bagian dari catatan. Ya, saya tidak tahu siapa itu. Panjenengan yang seringkali mengikuti ada kegiatan-kegiatan itu, ya. Nah, wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang suka memaafkan, menjadi pemaaf. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa la yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, dia segera istighfar, dia segera minta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi meskipun dia tahu caranya mengulangi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, ingat bahwasanya ada yang dikatakan dengan uswah hasanah, yaitu contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah itu enggak usah ngelang-elang sapa contohnya Rasulullah. Sebab Rasulullah itu bisa dicari dari mana referensinya, dari hadis-hadis beliau. Karena itulah maka kalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah itu di dalam keluarganya, bagaimana beliau itu di dalam perjuangannya, bagaimana beliau itu di dalam dakwahnya, itu semua kembalikan kepada Rasulullah SAW. Memang tidak bisa persis bukan Rasulullah, tapi paling tidak itu dia menjadi ittiba, muttabi kepada Rasulullah SAW. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sudah dijelaskan ada dua hal. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara. Apa dua perkara itu? Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat jalan kalau kamu berpegang pada dua hal itu. Napa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran itu firman Allah, hadis itu adalah wahyu Allah yang secara literasi bahasanya itu adalah bahasa Rasulullah. Ibu-ibu kalau kemudian ingin bertanya tentang soal-soal perempuan lewat Aisyah alaihissalam, karena beliau adalah istri Rasul yang paling cerdas, dia hafal sekian ribu hadis. Itu Aisyah, cantik, muda, belia, cerdas, ya. Sehingga kalau persoalan-persoalan perempuan sungkan tanya Rasul, tanyanya kepada Aisyah. Satu contoh, ketika para perempuan itu sedang berpuasa, kemudian beliau datang menstruasi, maka dia bertanya kepada Aisyah, bagaimana Aisyah puasa saya? Puasa kita perempuan-perempuan ini loh, datang bulan, katanya orang Jawa, orang Indonesia, datang bulan, bulannya datang, karena ini siklus setiap bulan. Maka bagaimana? Jawab Aisyah, kunna nu'maru biqada is-shaum, bahwa kami diperintah untuk mengkodok puasa. Napa kodok niku? Nyaur. Wala nu'maru biqada is-shalat, dan tidak diperintah untuk mengkodok sholatnya. Sebab di masyarakat itu masih ada pemahaman yang tidak benar. Oh, hadisnya muni ngono kok. Tapi di masyarakat itu jatuhnya itu lebih beda. Mbak, sampeyan wingi pirang dina? 7 dina. Yo kuwi kudu dicaur, Mbak, dikondo 17 rakaat ping
Pitu nggih pun teklek nggih. Itu ndak ada tuntunannya itu. Iku ngajine ning endi? Insyaallah mboten enten nek teng Madiun, napa malah Islam Center mboten enten ngoten niku. Ya. Karena itu maka ibu-ibu yang saya hormati, Aisyah sebagai perempuan, dari mana Aisyah tahu? Ya dari suaminya Rasulullah, bendino ketemu. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan sebagai rujukan, referensinya adalah Aisyah tadi itu. Bahwa kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Jadi yang diqadha puasanya, ibu-ibu ini kurang berapa hari puasa Ramadan? Loh, lali Pak. Bapaknya ora tau ngelingno napa. Monggo Bu dipirsani kalendere kapan ki posoan, diutang ora? Tentunya yang masih belum menopause. Berapa hari segera dibayar, mumpung masih diberi Allah sehat. Nanti kalau sakit kok ngene loro diganti vidya. Lho piye? Iku jenenge strategi. Strategi ngawur. Nggih Bu? Ngoten nggih? Mengke dipadosi kalendere ora ini tulisane blas e. Pun taklet bojone. Aku biyen pirang dina Pak yo. Nah, supaya segera bisa terbayar. Karena apa? Karena puasa sudah tidak lama lagi. Wis mari pemilu apa durung posoan iki? Nggih, Pak. Derenge pemilu nih. Lho, derenge pemilu. Mantune, lha wong pemilune kurang 53 dina kok. Lah posone yo gak suwe teko iku. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada dua hal yang tadi ditinggalkan oleh Rasulullah. Dua hal itu apa? Ya tadi itu. Yang pertama adalah Quran, dan kedua adalah sunnah Rasul. Kalau kamu ingin berpegang, kalau kamu ingin menjadi hambanya yang tidak tersesat jalan, maka jangan lupa dua hal itu yang harus dipegang erat dalam kehidupan kita, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dan bahkan sampai menjelang akhir hayat. Saya punya teman, tetangga sudah lama tidak ketemu, mendapat kabar meninggal di saat mendengarkan khutbah Jumat. Dia seorang muadzin, sudah selesai adzan, duduk bersila di deretan paling depan sendiri mendengarkan khotib menyampaikan khutbahnya. Tidak lama kemudian dia bersujud. Tetangganya tidak mengira kalau dia meninggal, dikiranya dia sujud. Loh kok suwe sujudnya, kok gak sholat? Ternyata setelah ditepuk-tepuk menjelang akan berdiri untuk sholat Jumat, kemudian ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis tukang adzan meninggalnya di masjid. Subhanallah. Inilah yang kemudian dikatakan biyadikal khair. Allah lah yang lebih tahu kebaikan orang ini apa. Kira-kira begitu husnul khotimah atau tidak ya? Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dia meninggal dalam kebaikan. Bahkan dia meninggal dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Jelas Jumatan gak ibadah nyapo. Pemane tukang adzan. Akhirnya menjadi sebuah peristiwa yang viral di Masjid Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya dapat kabar, ya Allah Cak. Karena tetangga saya tak panggil Cak. Suwe gak ketemu, ternyata kabarnya itu ketemunya di sosmed, sosial media, diberitakan bla 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 bla. Kita tidak ada kata kecuali mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau tadi memang
kita memberikan hak suara itu adalah urusan duniawi. Duniawi niki mboten ukhrawi. Milih niku duniawi, buktine gawe kertas suara, iki nang akhirat rene itu. Duniawi itu hubungan antara muamalah ma'al makhluk. Tapi ingat, karena hak pilih itu ada di kita, maka yang kita pilih itu akan kita pertanggungjawabkan sampai di akhirat. Memilihnya di dunia, pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ini yang kemudian kita itu kemudian harus waspada. Makanya harus cerdas dan jangan lupa bermartabat. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah yang keempat. Dia itu orang yang memiliki keluasan ilmu, informasi, pengetahuan. Kalau bahasa akademiknya itu informasi itu ya termasuk bagian dari referensi, kemudian termasuk bagian dari data yang dia punya, karena akan memberikan memimpin ya negara, memimpin wilayah, memimpin menjadi wakil rakyat. DPR itu kan wakil rakyat. Terus kemudian muncul pertanyaan, rakyat sing endi sing diwakili? Wakil rakyat dari Madiun kota, bener tak Madiun kota itu diperjuangkan. Nah, ya ini yang kemudian menjadi catatan kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, jangan lupa berikutnya adalah bagaimana dia itu memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Itu yang kelima. Ya. Apa itu? Toleransi kepada sesama. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an bahkan dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang-orang pendusta agama, salah satunya itu adalah dia itu tidak pernah peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Anak yatim, orang yatim bisa diartikan sebagai yatim secara ekonomi, ada juga yatim minus agama, minus iman, minus akhlak. Itu juga termasuk bagian daripada yatim. Dia itu orang-orang yang terputus, teramputasi dari sisi akhlaknya, dari sisi perilakunya, dari sisi keimanannya. Maka itu juga bisa menjadi pengembangan daripada makna yatim. Sehingga orang-orang demikian ini maka termasuk bagian dari orang yang kita harus peduli. Tidak sekedar hanya dermawan dalam arti finansial, tapi juga dermawan dalam arti bagaimana dia itu memberikan masukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Yang namanya dakwah itu, ketika kita bicara amar ma'ruf, itu lebih gampang daripada nahi mungkar. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini masuk ke arena lapas lembaga pemasyarakatan, apa yang bisa disampaikan kepada mereka? Itu dakwah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak nahi mungkarnya. Di Surabaya itu sampai kemudian bisa pembebasan lokalisasi. Tidak ada sudah di situ, di daerah Dolu, di daerah Bangunsari. Tapi itu tidak kemudian BEM salah BEM, butuh segala daya dan kekuatan dan keberanian, termasuk pemimpinnya siapa, wali kotanya harus berani karena Surabaya. Tetapi jangan hanya diberantas, tapi harus dientas. Bagaimana solusinya? Maka bergandeng tangan dengan ormas-ormas untuk bagaimana memberdayakan mantan-mantan supaya dia punya penghasilan. Karena yang dia kerjakan dulunya itu juga mencari penghasilan. Oke, makanya dikatakan dengan PSK.
Napa Pak? Pekerja seks tapi komersial. Berarti ada yang tidak komersial. Karena istilah WTS, wanita tunasusila, itu dianggap kok disebut nggak susila ya? Disebut nggak etis, ganti PSK, lebih keren, profesi, lebih profesional. Padahal itu adalah bagian dari al-munkarat, kemungkaran-kemungkaran yang harus kita berantas. Tapi jangan sekedar diberantas saja, harus dicarikan solusi. Ibu-ibu yang paling getol ini di depan apa? Ngajari bikin usaha hamburger. Yo, tidak yang mahal-mahal Pak. Ya, ayam Kentucky. Dulunya nggak bisa dia bikin itu. Diberi modal untuk jualan sayur dorongan, tetapi juga masih ketemon apa? Tidak ada lokalisasi, tapi ternyata kos-kosannya itu lih sopo nang jero Bu, sapa Bu nang jero Bu, pas ada turba gitu. Gini ku derek kula, derek ta derek. Pasien ternyata. Ketemunya pasien. Karena dulunya dia tukang pijet. Ya, tukang pijet tapi pijet yang spesial itu, Pak. Nah, ini bapak-bapak yang ketawa ya. Mudah-mudahan tidak pernah langganan ke situ ya, Pak. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, jangan lupa ini adalah tantangan dan tantingan. Nopo Pak? Teniku tulisannya. Money politik. Berarti nek beras gak apa-apa. Beras politik, sembako politik, sabun politik, normal ya Pak, sarung politik, kudung politik, nggih. Ini termasuk bagian dari istilah money politik. Itu isu sentral yang sekarang sedang berkembang, dikritisi, ya. Mudah-mudahan ini sudah tidak ada. Karena apa? Karena dengan money politik ini seharusnya kita mengatakan no way. No way berarti apa? Tolak gitu kan? Apa kurang gede? Kok ditolak? Apa kecilin? Ketitikin piro? Pinter Bu? 50.000 5 tahun dibagi swidak ulang pinten nih ketemu. Masya Allah, cik murai regane umat iki. Purun Bu, purun Bu. Sing jawab papat kan. Karena ada sebuah penelitian, perempuan itu disebut sebagai orang yang paling suka money politik. Saya perempuan tidak terima. Sing ngendi Pak perempuannya yang begitu itu? Ya pokoknya datai piro sampele. Oh sampele cukup 3%. Langsung diambil kesimpulan perempuan itu termasuk yang doyan money politik. Insya Allah perempuan-perempuan yang ngaji di sini dan keluarganya tidak termasuk data itu. Siap Bu? Siap Bu? Bapak? Loh, telu sing jawab. Ya Allah. Kalau kita lakukan money politik berarti kita ini tidak menanam investasi yang baik. Justru investasi kita merugi. Ya. Kenapa demikian? Karena politisi yang membeli suara dan konstituen yang kemudian dibeli suaranya itu hanya selesai setelah transaksi. Wis mari saya ketemu dikekno suarane dikekno. Itu ijab kabulnya. Leres napa leres Pak? Betul. Selesai sudah. Janjiku apa? Janjiku ya sampean kakek saya ketemu bayar. Wis mari.
Cukupkah itu harga diri kita, martabat kita? Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, tadi itu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tapi kita jadikan doa. Tidak usah kul, tapi apa? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Sambil dimat kalau habis sholat berdoa itu. Itu artinya bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, mudah-mudahan saya mendapat pemimpin yang baik. Yang baik akan kau angkat, yang jelek akan kau turunkan, yang baik akan kau pilih ya Allah untuk kami. Ya, siapa itu? Saya tidak tahu. Karena apa? Biyadikal khair. Di tangan Allah lah semua kebaikan-kebaikan itu. Karena itulah maka Bapak yang saya hormati, kalau sudah money politik itu kemudian dilakukan ada transaksi. Inilah yang orang mengatakan politik transaksional. Di TV-TV kok apa sih politik transaksional? Ya contohnya ini kok paling gampang sebagai pemilih. Ditumi amplop 50.000 budal wong jenenge wong Bloko Suto. Nah, ada pembisinya. Niki nggih dipilih 50.000 budal. Lumayan sak keluarga anakku 10. Bojoku mbek aku dadi 50.000 ping 12. Tapi itu kalau dihitung-hitung itu rugi. Ya. Karena itulah maka orang-orang yang kemudian mendapatkan suara dengan cara membeli suara itu, maka dia kalau jadi itu ngelumpukno balenan mergo wingi ngutang, ngoten lho. Mergo wingi ngutang, akhirnya apa? Ngelompokno, jarene arek-arek enom kapal keruk. Ngelompokno golek balen, akhirnya apa? Enggak fokus untuk melaksanakan mandat sebagai amanat. Rakyat itu enggak dilaksanakan. Wakil rakyat enggak dilaksanakan mandatnya. Terus apa? Yo khianat jenenge, enggak dilakoni, enggak fokus. Kumpul dolek balenan. Akhirnya apa? Anggaran negara terancam. Semua anggaran itu bisa diselewengkan oleh yang bersangkutan. Kenapa? Dia golek balen. Nah, ini penting. Karena itulah maka Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang yang demikian ini pasti tidak punya komitmen, tidak punya integritas sebagai penguasa sekaligus sebagai wakil rakyat. Karena itulah maka yang lebih penting lagi bahwa money politik adalah sebuah pelanggaran hukum. Calon yang kita idolakan, yang kemudian bisa tertangkap karena money politik, itu akan dicoret, bahkan dia akan masuk penjara. Berarti kita semua yang memilih dengan menggunakan politik bayaran tadi itu, politik transaksional tadi itu, tuku suara, dibayar, dicoblos, itu pasti kita akan termasuk bagian dari orang-orang yang menjerumuskan calon yang kita anggap amanah itu nggak lama akan masuk penjara. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita turut andil untuk menjadi orang-orang yang salah, menjadi orang-orang yang keliru, bahkan kita termasuk bagian dari orang-orang yang menebarkan kebatilan kepada yang bersangkutan. Ingat di dalam sebuah keterangan Rasulullah, ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap panggonane podo panggonane, finnar tempatnya adalah anar, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa
menggunakan hak pilih kita. Bukan hanya untuk sekarang, nanti pada waktu ada pemilihan apa Pak? RT, RW, lurah itu gimana nih? Sami, tidak hanya untuk pemilu sekarang. Ini adalah bagian yang sangat penting yang besok 17 April latihannya tengeriku. Berikutnya nanti akan ada pemilihan. Camat dipilih boten? Boten. Camat niku kiriman nggih. Kiriman. Nggih, kiriman sing kuwasa maksudku itu. Ya. Yang berikutnya adalah lurah atau kepala desa dipilih boten, Bu? Kepala desa dipilih, boten kiriman. Nah niki menggunakan hak suara lagi panjenengan, ya. Kemudian juga ada pilihan RT. Nah, yang aktif di organisasi ya begitu. Nah, pilihan apa? Ketua Karang Taruna, ketua pemuda, ketua PKK, ya, dan seterusnya. Itu juga begitu. Ya, yang tidak kiriman itu mesti menggunakan one man one food. Nah, siap ibu-ibu? Siap nopo? Siap menjadi pemilih yang cerdas dan bermartabat. Bapak-bapak siap nggih, Pak? Mari kita bersaksi, kita berjanji, dimulai dari sekarang kita akan menjadi pemilih yang cerdas dan bermartabat. Tolak money politik dengan segala rangkaiannya. Itu istilah yang paling gampang, tolak money politik, karena kita akan menggunakan hak pilih kita. Jangan lupa kembalikan semua kepada Allah. Panjenengan berangkat masuk TPS, jangan lupa sempatkan bermunajat kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah lah yang menjadi penolong dan pembimbing kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billah. Buka, coblos yang panjenengan sudah tahu mana yang sudah seharusnya saya pilih. Matur nuwun sangat atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita sehat sehingga masih ada waktu untuk bisa bersama kembali. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Monggo sami-sami kita memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah dalam rangka untuk kebaikan bangsa ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan pilihan-pilihan sesuai dengan pilihan terbaik yang kita lakukan secara cerdas dan bermartabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhum wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhum wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya
wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.